Ardi di pembelajaran tematik tema 4, subtema 2. Kali ini bersama Pak Ardi kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, teman-teman kalau masih ingat nih, minggu lalu kita juga belajar tentang hak dan kewajiban. Tapi di minggu lalu kita belajar tentang hak dan kewajibanku yang ada di rumah. Nah, di kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Sebenarnya hampir-hampir sama antara di rumah dan di sekolah. Nah, apa saja hak dan kewajibanku di sekolah? Yuk kita lihat materinya. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke materi intinya, Bapak ingin ingatkan lagi nih, yang minggu lalu yang masih ingat dengan kata kuncinya. Nah, ingat kewajiban sama dengan ingat yang harus dilakukan. Teman-teman ingat ya, ingat kewajiban, ingat yang harus dilakukan. Kemudian ingat kata hak, ingat mendapat. Bapak ulang, ingat kata hak, ingat mendapat. Nah, ini dasarnya ya teman-teman. Kalau sudah memahami ini nanti baik ada soal hak dan kewajiban di rumah, di sekolah atau dimanapun pasti bisa menjawab. Lanjut. Nah, yang pertama ada kewajiban sebagai warga sekolah. Warga sekolah salah satunya adalah siswa, ada juga guru, petugas kebersihan. Nah, salah satunya adalah siswa. Yang pertama ada gambar anak beserta Pak Guru sedang bersih-bersih. Kewajibannya apa di situ ditulis? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satu kewajiban siswa di sekolah yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebenarnya sudah ada ya, Bapak Bunda sebenarnya di setiap kelas sudah membagi jadwal piket. Nah, ini adalah satu contoh kewajiban sebagai warga sekolah. Salah satunya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satu kewajiban kalian dari hal yang kecil adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian lanjut menjaga kebersihan sekolah. Nah, yang biasanya kita lakukan di setiap hari Jumat. Kalau tidak ada senam, biasanya kita mengadakan kerja bakti. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya menjaga fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Teman-teman tahu ya, di sekolah Budi Bakti yang biasanya menjaga perpustakaan siapa? Ya, Bunda Siam. Tapi bukan hanya kewajiban Bunda Siam saja yang menjaga perpustakaan. Menjaga perpustakaan juga kewajiban siswa dan seluruh warga sekolah ya, salah satunya siswa, termasuk kalian. Lanjut. Yang ketiga, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, ini teman-teman, fasilitas sekolah banyak ya, ada lab komputer, lapangan, termasuk tadi perpustakaan, dan juga meja dan kursi tempat belajar kalian. Nah, ini Bapak Bunda ingatkan kembali, kewajiban kalian adalah menjaga fasilitas. Dengan cara apa? Salah satunya tidak mencoret-coret fasilitas sekolah, termasuk meja dan kursi. Tapi anak-anak sekolah Budi Bakti udah pintar-pintar semua ya. Nah, tadi kewajiban, sekarang hak. Kalau tadi yang harus dilakukan, sekarang di sekolah kalian dapat apa? Nah, tadi kan Bapak bilang ingat hak, ingat mendapat. Apa yang kalian dapat di sekolah? Seperti di gambar, ada gambar ruang kelas yang bersih dan nyaman. Wow. Haknya apa? Kalian mendapat ruang belajar yang nyaman. Seperti di gambar ya. Nah, di sekolah Budi Bakti sendiri, kelasnya sudah bersih. Kelasnya sudah tertata dengan rapi. Nah, berarti kalian sudah mendapat hak ini. Hak mendapat ruang belajar yang nyaman. Selanjutnya, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Nah, kalian juga sebenarnya sudah mendapat ini di sekolah Budi Bakti.
memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Kalian punya hak ya teman-teman ya di sekolah mendapat lingkungan yang sehat. Seperti di Budi Bakti bisa kalian lihat kelas yang bersih, termasuk juga lapangan yang bersih. Otomatis kalau sudah bersih, hidup kita menjadi sehat. Lanjut, yang selanjutnya adalah menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Ini contohnya, misalkan nih saat di sekolah teman-teman pergi ke lab komputer. Teman-teman pasti merasakan ya di sekolah Budi Bakti, lab komputernya sangat-sangat bagus, sangat-sangat terawat dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian mendapat fasilitas yang terawat dengan baik. Contoh lain apa Pak? Contoh lain ketika kalian sedang bermain bola di lapangan. Coba kalian lihat lapangan sekolah Budi Bakti, bagus-bagus kan? Nah, itu adalah hak kalian, hak mendapat fasilitas yang terawat dengan baik. Selanjutnya ada kalimat saran. Nah, ini Bapak ingin mengulangi kembali nih materi yang minggu lalu agar kita semakin paham. Di minggu lalu kita sudah belajar kalau kalimat saran itu diawali ada 3 yang Bapak kasih tahu kemarin ya. Yang pertama ada sebaiknya, terus seharusnya, terus ada hendaknya. Sekarang mari kita belajar sama-sama. Bapak sudah sediakan gambar. Nanti kita sama-sama coba membuat kalimat saran. Boleh diawali dengan sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Nah, coba kita lihat gambar pertama ya. Gambar pertama ada gambar anak-anak sedang upacara bendera. Tulisannya Tony dan Deli terlambat pergi ke sekolah. Kira-kira apa saran kalian untuk Tony dan Deli? Boleh diawali dengan sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Ayo. Ya, boleh. Contoh, sebaiknya Tony dan Deli mempersiapkan dirinya sejak awal biar tidak terlambat ya, jadi tidak terburu-buru. Boleh. Selanjutnya ada gambar, masih sama gambarnya teman-teman. Ada gambar anak-anak sedang upacara bendera, tapi kasusnya beda, masalahnya beda. Apa masalahnya? Masalahnya Tony lupa membawa dasi saat upacara. Oh, siapa nih yang pernah lupa membawa dasi atau lupa membawa topi? Tapi anak-anak sekolah Budi Bakti pintar-pintar ya, disiplin, pasti semua membawa dasi dan topi saat upacara. Tapi di masalah ini Tony lupa membawa dasi teman-teman. Kira-kira kalau kalian menjadi temannya Tony, apa kalimat saran yang tepat untuk Tony? Oh, boleh. Sebaiknya Tony mengecek kembali atributnya sebelum berangkat ke sekolah. Oh, boleh. Itu tadi materi kita kali ini tentang tema 4, subtema 2 tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, teman-teman ingat ya. Dan juga kita belajar tentang kalimat saran. Diawali dengan 3 tadi ya. Ada sebaiknya, terus seharusnya, dan hendaknya. Nah, agar apa sih teman-teman kita belajar kalimat saran? Agar misalkan nih teman kita ada yang terkena masalah, kemudian kita ingin menasehatinya. Dengan belajar kalimat saran, kita bisa tahu bagaimana cara menasihati orang dengan baik. Tadi diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Nah, agar apa? Agar teman yang kita nasihati perasaannya tidak tersakiti atau tidak membuat dia menjadi semakin sedih seperti itu. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.